Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan kehendak Allah, karena itulah yang bernilai kekal. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menentang Tuhan, karena rencana Tuhan pasti terjadi. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang bijaksana. Jangan sampai kita gagal masuk dalam rencana Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang bijaksana. Hidup di dalam rencananya. Dan itulah kehidupan yang bernilai. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara pernah mendengar perkataan seperti ini? Seperti melawan tembok. Saudara pernah mengalami kehidupan yang seperti melawan tembok, yang artinya apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya, pasti sia-sia, kita tidak pernah bisa menang. Saudara, demikianlah orang yang mau melawan Tuhan Allah. Saudara, bagi Tuhan tidak ada begitu sulit untuk membalikkannya, sehingga membuat perbuatan-perbuatan dan niat mereka menjadi sia-sia. Karena saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rancangan dan rencana Tuhan. Apalagi Tuhan sudah mengatakannya, tertulis dalam kitab suci. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saudara, itu kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus Kristus menggenapkan rencana Allah. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Bapa dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini dapat membuat kita terheran-heran. Mengapa demikian? Karena Yudas Iskariot sedang proses melaksanakan pengkhianatannya. Dan dia pun tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Tetapi Tuhan Yesus, dia sudah menyatakan bahwa dia akan dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Apa artinya bagi kita? Artinya adalah peristiwa kayu salib adalah rencana Allah untuk menyatakan kemuliaan Yesus Kristus. Dan peristiwa ini ada di dalam kedaulatan Allah. Puji Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, tidak ada yang dapat menghalangi Kristus dimuliakan. Bahkan ketika manusia menempatkan dia di kayu salib yang hina dan terkutuk. Firman Tuhan berkata, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan segera mempermuliakan dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini? Kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan, strategi apapun untuk bisa menghalangi
Yesus menyatakan kemuliaannya. Karena kemuliaan Tuhan Yesus bukan diberikan oleh manusia. Bukan dirancang oleh manusia. Tetapi Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Bahkan Allah Bapa dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam peristiwa kayu salib. Yang bagi manusia satu peristiwa yang hina. Bahkan terkutuk. Tetapi dari tempat itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan. Tuhanlah yang menyatakan kemuliaannya. Meskipun dunia mungkin menolak dia. Tapi kemuliaannya tidak dapat dihalangi oleh apapun. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama menyaksikan akan kasih dan kemuliaannya. Apa yang kita lakukan adalah anugerah. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan menjadi rekan kerja Allah di dunia ini. Namun sesungguhnya Tuhanlah yang akan menyatakan kemuliaan kasih-Nya kepada dunia ini. Sehingga barang siapa yang mengenal dia, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan manusia. Bukan manusia yang menentukan kemuliaan Yesus. Tetapi dirinya sendiri. Dan Allah Bapa yang memuliakan dia. Yang kedua. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa orang percaya akan menyaksikan Kristus yang mulia itu. Ketika kita sebagai orang percaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, inilah yang menjadi hal yang penting untuk dihidupi oleh orang percaya, yaitu hidup di dalam kasih. Yang pertama-tama tentu saling mengasihi sebagai orang percaya. Dan Tuhan katakan, jikalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu kamu murid-muridku. Artinya apa, saudara? Artinya melalui itu Kristus yang mulia menampakkan kemuliaannya. Kristus yang berdaulat menyatakan kedaulatan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar menghargai gereja Tuhan. Menghargai persekutuan di antara orang percaya. Mengapa kita menghargai? Karena melaluinya kita memuliakan Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya Kristuslah yang menyatakan kemuliaannya ketika kita hidup di dalam kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dunia perlu lihat adalah kasih Tuhan. Karena dunia membutuhkan kasih Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya, mari ekspresikan kasih Tuhan. Melalui kehidupan saling mengasihi sebagai orang percaya. Dan Kristus, dia akan menyatakan kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kami berterima kasih. Kemuliaan-Mu tidak tergantung oleh manusia. Tapi kemuliaan-Mu adalah pada diri-Mu sendiri. Bahkan Allah Bapa mempermuliakan Engkau. Bahkan Engkau mempermuliakan Allah Bapa. Melalui peristiwa yang begitu hina. Begitu terkutuk. Tetapi melaluinya Engkau menang atas maut. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Kami sebagai orang percaya, kami diberikan hak istimewa. Untuk menyatakan Kristus melalui kehidupan saling mengasihi. Tuhan, bantu kami di tengah dunia yang penuh kebencian. Saling mengancam. Saling menjelekkan. Tapi kami sebagai umat Tuhan hidup di dalam kasih. Karena bukan kekuatan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan sendirilah yang berdaulat menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.